Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, bertemu kembali bersama Bu Eva dalam pembelajaran tematik. Nah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat ya gadis. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun, serta sholat duha dan sholat lima waktunya tidak boleh bolong-bolong ya teman. Oke, di sini kita buka pelajaran tematik tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, siapa di rumahnya yang punya banyak pohon-pohon? Nah, pohon-pohon itu harus dirawat ya teman, disiram, diberi pupuk, pokoknya dijaga dengan baik karena tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita. Jadi bagus ya teman, kalau di rumahnya banyak tumbuhan atau banyak pohon-pohon. Nah, di subtema 1, di sini kita bisa buka tentang tumbuhan sahabatku. Nah, ini kalian bisa buka subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku ya. Jadi tumbuhan itu harus senantiasa kita rawat karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di pembelajaran pertama yaitu tentang menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Nah, apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama yang ada pada sebuah kalimat atau sebuah cerita. Nah, ide pokok itu dibagi menjadi dua, ada induktif dan deduktif. Biasanya ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nanti Bu Guru jelaskan kembali ya tentang ide pokok. Nah, di sini kalian bisa membuat pertanyaan serta jawaban tentang tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kalian udah tahu dong, setiap tumbuhan pasti berkembang biak. Nah, seperti apa perkembangbiakannya? Nah, sebentar nanti Bu Guru jelaskan ya perkembangbiakannya. Di sini kalian buat dulu pertanyaan dan jawabannya ya teman tentang tumbuhan. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, ini menjawab juga ya teman setelah membuat pertanyaan. Nah, setelah itu perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, contoh tanaman jagung itu berkembang biak seperti apa sih? Nah, tanaman jagung itu tumbuh di Indonesia itu banyak, ada di mana-mana ya teman, termasuk di daerah kita. Nah, terutama di Pulau Madura, penduduk Madura itu tanaman jagung itu menjadi bahan makanan pokok. Wah, kalau kita padi ya, nasi ya. Nah, tanaman jagung itu penyerbukannya melalui tepung sari yang terbawa angin dan jatuh di kepala putik. Jadi tanaman jagung itu penyembuhannya dengan kawin berarti. Nah, nanti akan Bu Guru jelaskan. Kalian baca dulu teks yang tanaman jagung. Setelah itu menjawabnya ya teman. Di halaman 6 ini kalian kerjakan kembali. Nah, halaman 7 juga boleh dikerjakan dengan mencari informasi penting, fakta-fakta berdasarkan data pada teks yang ada di tanaman jagung. Oke. Nah, di sini ada perkembangbiakan tanaman jagung. Di sini ada paragraf ke-1. Paragraf ke-1 apa sih kalimat utamanya atau informasi pentingnya? Nah, informasi pentingnya kalian bisa lihat di paragraf 1 tanaman jagung. Terus paragraf 2 juga sama, paragraf 3 sama dan paragraf 4 sama ya. Kalian mencari ide pokok atau informasi penting yang ada pada teks bacaan. Oke? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya gadis. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan dengan kawin atau pembuahan. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif itu tidak dengan kawin. Nah, di sini yang pertama Bu Eva akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif secara kawin. Nah, contoh perkembangbiakan generatif itu ada tumbuhan biji atau bunga yang lengkap atau sempurna ya. Oke, di sini Bu Eva punya contoh bunga yaitu bunga sepatu ya teman. Nah, siapa yang di rumahnya punya bunga sepatu bisa dilihat. Di sini adalah contoh bunga yang sempurna dan lengkap, memiliki seperti mahkota bunga, tangkai bunga, putik, benang sari dan lain-lain. Di sini contohnya ada mahkota. Nah, yang paling besar di sini. Terus kepala sari yang ini, benang sari, kepala putik, ini tangkai sari, kelopak bunga, ada bakal biji di sini dalam. Terus dasar bunga yang di bawah sini dan tangkai bunganya. Nah, gimana? Sempurna kan? Memiliki semuanya ya. Nah, benang sari di sini. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, pada bunga ya. Dan kepala putiknya atau putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, alat kelamin jantan pada bunga dan alat kelamin betina ini dapat menghasilkan pembuahan di bunga. Jadi nanti bisa berkembang biak bunganya. Nah, nanti benang sari ini akan jatuh di kepala putik, lalu bunganya akan berkembang biak. Itu adalah perkembangbiakan generatif ya teman. Nah, di sini Bu Eva juga punya contoh yang putiknya. Nah, atau benang sarinya juga di sini ada jelas. Nih,
Di sini ada kepala putik yang atas ini ya teman. Di sini ada kepala sari, tangkai putik yang ini yang agak besar, tangkai sari yang kecil ini, kecil-kecil, dan bakal buah yang ada dalamnya. Nah, contoh kalian kalau pernah lihat bunga sepatu yang seperti ini adalah contoh bunga yang sempurna ya teman. Di sini jelas terlihat ada putiknya besar sekali di sini dan benang-benang sari yang ada di sampingnya. Nah, itu adalah alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina putiknya. Jadi bisa menghasilkan pembuahan pada tanaman, bisa berkembang biak ya teman. Nah, di sini perkembangbiakan generatif itu bisa dibantu dengan beberapa bagian penyerbukan. Di sini ada penyerbukan melalui bantuan angin atau anemogami, melalui bantuan hewan atau zoidiogami, melalui bantuan air atau hidrogami, dan bantuan manusia antropogami. Nah, kalian bisa lihat di halaman 9. Boleh dilihat bukunya teman. Di sini ada anemogami itu adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, penyerbukan dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri. Di sini ada bunga berukuran kecil, tidak memiliki mahkota bunga, atau bunga berukuran kecil yang bunganya tidak berwarna menarik. Serbuk sari sangat banyak. Bunga dengan kepala sari mudah digoyangkan. Bunga tidak terlalu berbau. Terus kepala putik berbulu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa diserbukan oleh bantuan angin. Nah, sekarang penyerbukan oleh bantuan hewan. Contohnya biasanya di sini hewannya, nah seperti ada di gambar halaman 10 ini hewannya serangga. Nah, di sini serangganya bisa serangga kelelawar atau burung atau lebah atau kupu-kupu, pokoknya semacam serangga ya teman. Nah, zoidiogami penyerbukan bantuan hewan memiliki ciri-ciri mahkota berwarna mencolok dan besar, bunga mengeluarkan bau yang khas, bunga yang menghasilkan nektar, serbuk sari sedikit berat dan lengket, putik lengket dan kecil. Oke, di sini contohnya kita bisa lihat. Nah, jadi lebah ini membawa serbuk sari. Nah, yang menempel pada tubuh serangga, nanti serbuk sarinya dia bawa terbang. Nah, lalu jatuhlah serbuk sari itu di kepala putik. Nah, itu akan mengakibatkan pembuahan. Yang ketiga yaitu hidrogami. Hidrogami itu adalah penyerbukan bantuan air. Nah, biasanya penyerbukan ini tumbuhannya hidup di air saja. Contoh eceng gondok, teratai. Nah, penyerbukannya bantuan air. Jika tubuh tanaman terendam dalam air itu akan berkembang biak. Oke, yang keempat yaitu antropogami. Apa sih antropogami? Antropogami itu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, penyerbukan seperti ini seperti bunga vanili berjenis anggrek. Jadi penyerbukannya ditempelkan ke pohon lain dengan bantuan manusia teman, itu nanti dia bisa berkembang biak di pohon-pohon yang dia tempelkan itu. Oke. Nah, itu ada fungsi dan tiap bagian bunga. Nah, fungsinya nanti kalian bisa lihat di sini. Contoh mahkota bunga, benang sari yang tadi seperti gambar yang sudah Bu Guru ini ya tunjukkan ya, mirip ya. Nah, di sini. Oke. Mengamati bagian-bagian bunga sendiri, penyerbukan sendiri artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan silang artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, penyerbukan tetangga artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Penyerbukan bastar artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ini penyerbukan sendiri. Jadi kepala putik di sini. Nah, di sini ada benang sari, dia jatuh sendiri ke kepala putiknya. Itu adalah penyerbukan sendiri. Nah, yang kedua di sini ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu serbuk sari berasal dari tumbuhan lain. Nah, ini dia. Ya, tumbuhan lainnya. Nanti tumbuhan lain jatuh ke kepala putik. Benang sarinya itu adalah penyerbukan silang. Penyerbukan tetangga. Nah, tetangga itu serbuk sari dari bunga yang lain tapi tidak sepohon. Nah, ini dia. Contoh pohonnya berbeda. Nah, serbuk sarinya jatuh tuh terbang ke kepala putik. Itu bisa juga jadi pembuahan. Penyerbukan bastar. Nah, bastar itu serbuk sari berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Oh, beda jenis tanamannya. Contoh seperti ini. Beda kan? Nah, contoh ini jatuh ke sini ke kepala putiknya. Jadi nanti bisa berkembang biak atau pembuahan. Oke? Nah, mungkin itu saja dulu yang dapat Bu Guru sampaikan tentang tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku ya teman. Kalian bisa baca bukunya yang sudah Bu Guru suruh dan dikerjakan dengan baik. Setelah itu boleh kirim ke Bu Guru, oke?
Oke, selanjutnya Bu Eva akan memberikan video tentang perkembangbiakan generatif ya teman. Disimak dengan baik. Selamat bekerja dan jangan lupa semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa.